iklan media cetak yaitu brosur. Saya Mia Milani. Saya Ayu Nuredi Merbau. Saya Fatima Zahra Limukri. Saya Lulu Manun. Saya Nasra Delia. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan terkait analisis kesalahan berbahasa Indonesia pada iklan media cetak yaitu brosur, sebelumnya izinkan saya menyampaikan sedikit terkait analisis kesalahan berbahasa Indonesia pada iklan media cetak yaitu brosur. Masyarakat seringkali tidak memperhatikan apakah tulisannya sesuai dengan aturan atau tidak. Bagi mereka yang terpenting, tujuan dan apa yang dimaksudkan dapat tersampaikan. Kurangnya pemahaman mereka mengenai penggunaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI dapat menyebabkan terjadinya kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa merupakan penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis yang menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi atau menyimpang dari norma kemasyarakatan dan menyimpang dari kaedah tata bahasa Indonesia. Bahasa merupakan sistem arti, bentuk, ekspresi untuk merealisasikan arti. Struktur bahasa ditentukan oleh fungsi bahasa. Bahasa lisan dan tulisan dapat diungkapkan atau diwujudkan dengan menggunakan berbagai sarana. Sarana yang digunakan untuk merealisasikan tuturan tersebut dapat berupa media massa, yaitu baik media elektronik ataupun media cetak. Media cetak merupakan media massa yang juga digunakan sebagai alat komunikasi secara tertulis, yang digunakan untuk alat penyampaian informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan kepentingan rakyat. Media cetak dapat berupa poster, baliho, plakat, koran, majalah, dan lain sebagainya. Jadi, kita sebagai pembuat brosur harus memperhatikan dan meletakkan tata bahasa yang baik agar tidak terjadi kesalahan berbahasa. Pembahasan yang pertama yaitu kesalahan penggunaan huruf kapital. Pada gambar tersebut, penggunaan huruf kapital pada kata efektif, mudah, dan murah tidak tepat. Huruf kapital yang tepat untuk menuliskan subjudul hanya pada huruf pertama semua kata. Jadi, kata efektif ditulis menjadi E-nya saja yang huruf kapital, kata mudah, M-nya saja yang huruf kapital, dan kata murah, M-nya saja yang huruf kapital. Selanjutnya, pada contoh yang lain yaitu pada bagian menurunkan kolesterol dan resiko serangan jantung, yang dimana semua itu huruf kapital. Diganti menjadi karena kalimat tersebut merupakan subjudul, jadi penggunaan huruf kapital hanya pada awal kata saja, dan penulisan yang tepat itu seharusnya huruf yang awalannya saja seperti M, K, D, R, S, dan J. Begitu juga pada bagian subjudul lainnya. Selanjutnya, pada kata teh hitam membuat hidup lebih berarti menjadi T-nya huruf kapital, H-nya M, H, dan L. Dan selanjutnya ada kata Anda menjadi A-nya itu huruf besar yang tadinya huruf kecil menjadi huruf kapital. Selanjutnya ada pada kata negara dituliskan menjadi N-nya itu menjadi huruf kapital N-nya. Jadi kesimpulannya ialah penggunaan huruf kapital sudah jelas memang dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, dan selain itu penggunaan huruf kapital bisa juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, gelar, jabatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Baik, terima kasih. Saya Aulia Milani dengan NIM 0314213015 akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang kesalahan ejaan. Jadi, pada gambar tersebut di atas merupakan kata yang menyimpang dalam kebahasaan yang berlaku, yaitu pada kata aktor merupakan penulisan yang salah. Seharusnya penulisan yang tepat yaitu adalah faktor. Kata faktor menurut KBBI artinya hal atau keadaan peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Contoh, untuk menjadi atlet yang tangguh, kemampuan fisik, ketahanan mental, dan semangat juang merupakan faktor yang sangat menentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Ilmanun. Di sini saya akan membahas mengenai kesalahan penggunaan ejaan bahasa Indonesia pada iklan media cetak, yaitu pada gambar ini. Nah, pada gambar tersebut terdapat penggunaan kata yang salah, yaitu di dalam kalimat menurunkan kolesterol dan risiko serangan jantung, tepatnya pada kata risiko. Mengapa kata risiko salah? Karena kata risiko merupakan kata yang tidak baku. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditemukan adanya kata risiko, namun yang benar adalah kata risiko.
Kata resiko dan risiko menjadi salah satu bentuk kata baku yang seringkali sulit dibedakan. Pasalnya, kedua bentuk kata tersebut seringkali kita jumpai penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tetap saja hanya ada satu bentuk baku antara kata resiko maupun risiko. Merujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata baku antara kedua kata tersebut adalah kata risiko dan bukan resiko. Sehingga di dalam penulisan maupun pengucapan kita dalam sehari-hari, kita harus menggunakan kata yang benar dan yang baku, yaitu kata risiko. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tantri Adelia. Di sini saya akan membahas mengenai kesalahan ejaan bahasa Indonesia pada ikrar media cetak seperti yang ada di gambar ini. Miliar merupakan kata tidak baku di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tidak ditemukan kata miliar, tetapi yang ada kata miliar. Penyebab kata tidak baku dari kata miliar adalah adanya penggantian huruf vokal dengan huruf konsonan. Seperti contoh penggantian huruf vokal konsonan, contoh penggantian huruf vokal dengan huruf konsonan yaitu adalah kata mulia menjadi mulia, psikologi menjadi psikologi. Kata melihat berasal dari bahasa Belanda, miljar dari bahasa Prancis. Miliar adalah sebuah bilangan yang menunjukkan 1000 juta atau 109 sama dengan 1000 miliar. Penyerapan kata miliar atau miliar melalui proses adaptasi, yaitu proses diserapnya bahasa asing dengan cara pemakaian bahasa tersebut, mengambil kata bahasa asing tetapi ejaan dan cara penulisannya berbeda. Jika disesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia, proses diserapnya bahasa asing dengan cara memakai bahasa tersebut mengambil kata bahasa asing, tetapi ejaan dan cara penulisannya disesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Anggraning Berpaung. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan penggunaan bahasa Indonesia pada iklan media cetak, tepatnya pada gambar ini. Nah, pada gambar tersebut kita temukan penulisan kata yang salah, yaitu pada kata meredakan stres, tepatnya pada kata stres. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tidak ditemukan kata stres yang akhiran huruf S-nya ada 2, melainkan yang benar yaitu kata stres yang akhiran huruf S-nya hanya 1. Di dalam KBBI sendiri juga kata stres yaitu gangguan atau kekacauan mental atau emosional yang disebabkan oleh faktor lain atau ketegangan. Jadi yang dapat saya sarankan yaitu agar kita lebih memperhatikan kata yang benar dan baik menurut KBBI. Sekian dari saya, terima kasih. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan berikan pendapat kalian di komentar terhadap penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.